Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita akan kita terima di hari ini. Namun sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus lewat bacaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu firman-Mu terus menerangi hidup kami. Roh Kudus tuntun dan tolong kami dalam mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 9 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 demikian bunyinya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara percaya apakah saudara dan saya adalah keturunan orang-orang benar? Saya ingin katakan kita harus percaya kita adalah keturunan orang benar. Mengapa demikian? Karena waktu manusia jatuh di dalam dosa, bersyukur ada Yesus Kristus. Dia datang membawa kehidupan saudara dan saya yang tadinya kita menjadi status orang berdosa. Status kita sudah diubah menjadi status orang benar lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya adalah kehidupan keturunan orang benar, maka mari kita belajar untuk hidup sebagai orang benar. Kehidupan sebagai orang benar adalah kehidupan yang melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kalau saudara dan saya adalah keturunan orang benar, dalam perjalanan hari-hari hidup kita, mari kita belajar bagaimana kita hidup mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Ingat, saudara dan saya hidup di bumi sebagai orang benar yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita tidak diminta untuk hidup, menjalankan hari-hari hidup kita seperti apa yang kita inginkan. Tetapi lewat karya Yesus Kristus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, yang sudah merubah status kita menjadi status kehidupan orang benar. Mari kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kepada kehidupan orang-orang benar, mereka yang sudah menerima janji-janji Tuhan, Paulus berkata kepada mereka agar bagaimana mereka hidup sebagai keturunan orang benar. Ini diingatkan mereka, saudara lihat ayat 7 katakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak-anak perjanjian adalah anak-anak yang menerima janji itu di dalam kehidupannya. Saudara dan saya sudah menerima janji Tuhan. Status kita tidak lagi menjadi orang berdosa, tapi status kita adalah status orang benar. Mari kita hidup menjadi orang benar dalam hidup kita. Apa yang harus dilakukan orang benar dalam perjalanan kehidupannya? Yang harus saudara dan saya lakukan, yang pertama adalah baiklah kita hidup harus mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, baiklah kita hanya mempresentasikan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, orang benar, orang yang sudah menerima janji Tuhan, hidupnya itu tidak lemah. Dari kata-katanya itu tidak mengeluarkan kata-kata yang lemah. Jangan karena sibuk dengan aktivitas, seolah-olah dia itu kuat dalam masalah. Tapi karena dia tidak menyadari siapa dia di dalam Tuhan, makanya tidak heran ada banyak orang Kristen tidak bisa mempresentasikan Tuhan dalam hidupnya. Kata-katanya sering mengeluarkan kata-kata keluhan. Kata-katanya sering mengeluarkan kata-kata susah, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Kalau kita hidup sebagai orang benar, kita percaya status kita sudah diubah oleh Yesus Kristus menjadi status orang benar, maka marilah kita hidup mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Ingat, Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sebagai manusia, dia telah mendemonstrasikan kehidupan manusia yang original, yang sebenarnya. Manusia yang tidak lemah karena keadaan dan kondisi. Manusia yang tidak pernah berputus asa. Manusia yang tidak pernah ada di dalam segala keterbatasan. Yesus Kristus telah menunjukkan itu lewat hidup dan kehidupannya selama dia berkarya
di bumi. Kehidupan itulah yang harus saudara dan saya lakukan sepanjang perjalanan hidup kita. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau hari ini engkau punya masalah, hari ini engkau ada punya beban-beban hidup, janganlah engkau hidup memikirkan apa yang sementara kau alami. Ingat, engkau sudah menjadi orang benar. Janji Tuhan sudah menjadi milik engkau dan saya. Nah, oleh karena itu, mari kita hidup percaya kepada Tuhan. Kehidupan orang benar, dia mampu untuk mempresentasikan Tuhan lewat hidupnya. Yang kedua, kehidupan orang benar, dia akan mampu untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang ia alami. Artinya, situasi keadaan, kesusahan boleh dia alami, tapi itu tidak akan pernah membuat dia hilang percaya kepada Tuhan. Tapi dia akan mampu terus percaya kepada Tuhan. Ini tidak berbicara orang seolah-olah bertahan menunjukkan bahwa dia kuat, tapi sebenarnya dia tidak kuat. Ini bukan kehidupan yang demikian. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sekalipun ada tantangan, ada persoalan yang ia alami, tapi dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan sanggup menolong dia dari masalah persoalan yang ia alami. Itulah kehidupan orang benar. Yang ketiga, orang benar adalah orang yang selalu mendengarkan firman. Dia membiarkan firman itu bekerja hebat dalam hidupnya. Dia tidak tersinggung ketika disinggung oleh firman, tapi dia mau untuk firman itu terus mengoreksi kehidupannya dari hari ke hari. Baiklah kita hidup menjadi orang benar. Sehingga saya percaya hanya orang benar yang hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhatikan hidup orang fasik, tapi dia hanya memperhatikan kehidupan orang benar. Kalau saudara dan saya mampu hidup menjadi orang benar, hidup kita akan terus dilihat oleh Tuhan. Maka kita tidak akan pernah mengalami apapun yang ada di dunia ini. Artinya mau ada masalah, mau ada kekurangan, mau ada persoalan, mau ada tantangan, tapi itu tidak akan pernah membuat hidup kita itu hilang dari apa yang kita percayai kepada Tuhan. Tapi kita akan mampu hidup berdiri tegak di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Kita hari ini yang ada di dalam berbagai macam persoalan kehidupan kita, bangun hidup terus saudara kepada Tuhan. Hidup sebagai orang benar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk hidup menjadi orang benar dalam seluruh kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami hidup menjadi orang benar. Kami tahu kami adalah keturunan orang benar. Biarlah hari-hari hidup kami hidup menjadi orang benar. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami mampu hidup percaya kepadamu, melakukan apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus berkati kami yang mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.